bagikan ya, supaya yang lainnya juga tahu kisah pribadi dan kisah kekhalifahan Ali bin Abi Thalib. Baiklah, seperti ini adalah hidup dan kekhalifahan Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib lahir pada tanggal 23 Rajab tahun 23 sebelum Hijriah, keturunan Bani Hashim yang sejak kecil diasuh oleh Sayyidatul Khadijah, yang merupakan salah seorang sahabat Rasulullah SAW yang memeluk Islam pada saat usianya yang masih dini, yang termasuk ke dalam as-sabiqunal awwalun. Ali mendapatkan pelajaran-pelajaran penting saat itu langsung dari Rasulullah, dan sebagai salah satu pemeluk Islam yang terdahulu, Ali telah terlibat dari berbagai hal yang besar pada saat masa kenabian Rasulullah. Walaupun Ali merupakan sosok yang paling muda di antara para sahabat-sahabat yang lainnya, tidak menjadikan alasan baginya untuk membela dan memperjuangkan agama Islam yang telah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai contohnya saja, Ali bin Abi Thalib yang menggantikan Rasul sebagai seorang yang berbaring ketika terjadi penyerbuan di rumah Rasulullah yang dilakukan guna mengkelabui para kafir Quraisy pada saat itu supaya tidak terkesan kosong. Yang pada saat itu Rasul berdiam diri di Gua Sur selama 3 hari bersama Abu Bakar. Sebelum masa hijrahnya Rasulullah, Ali juga mengikuti segala perang yang terjadi pada masa kenabian Rasul kecuali perang Tabuk. Ali berperan sebagai penyusun panji dan sebagai sekretaris atau membawa pesan Rasul. Ali juga pernah diamanatkan untuk menjadi pemimpin perang pada perang Khaybar. Dalam hidupnya, Ali menikahi salah seorang perempuan yang mulia, yakni putri Rasulullah, yaitu Fatimah Az-Zahra, yang pada awal nasabnya Ali merupakan sepupu dari Rasulullah, dan dengan pernikahan ini menjadikan Ali sebagai menantu beliau. Selepasnya masa yang pertama, yakni masa kenabian, berdirilah masa Khulafaur Rasyidin. Setelah berdiri dan meninggalnya 3 khilafah pertama, Abu Bakar, Umar, dan Utsman, dipilih Ali sebagai penerus kekhalifahan selanjutnya. Ali mempunyai sifat yang taat dan tegas atas hukum-hukum yang telah disyariatkan oleh agama Islam. Maka ketika pemaafan putra Umar, yakni Ubaidullah bin Umar, Ali termasuk seorang yang tidak setuju akan keputusan Utsman bin Affan pada saat itu. Yang di mata Ali ialah kisas karena hukum yang tidak kisas karena hukum bagi yang telah membunuh orang yang tidak salah. Yang seharusnya apabila terjadi hukum kisas harus diberikan hakim atau pengadilan, tidak bertindak sendiri. Yang pada mulanya sebelum Ali dibaiat sebagai khalifah di masa setelah terbunuh Utsman pada saat pengepungan wilayah kediamannya, umat muslim mengalami vacuum of power, dan pada saat itulah terjadi pergolakan. Kemudian ketika terbunuhnya Utsman, tidak ada persiapan untuk pemilihan khalifah selanjutnya, tapi ada kandidatnya, yaitu Talha, Zubair, dan Umar Ali. Namun akhirnya ditunjukkan kepemimpinan ini kepada Ali bin Abi Thalib, yang dimana para keluarga dari Utsman bin Affan menuntut kepada Ali yang mana harus menyelesaikan permasalahan atau tragedi pembunuhan Utsman sebelum dibaiat. Dalam kepemimpinannya, Ali mengirim Sa'ud ke Syria untuk menjadi gubernur di Syria dan menggantikan kedudukan Muawiyah di sana. Sedang di sisi lain, Muawiyah tidak berbaiat kepada Ali sebelum Ali menyelesaikan kasus pembunuhan Utsman bin Affan. Terjadi huru-hara pada saat kepemimpinan Ali bin Abi Thalib, yang salah satunya merupakan terjadinya perang Jamal yang terjadi atas kesalahpahaman antara mereka, yang terjadi akibat adu domba para munafikin yang mengadu domba antara Ali dan para sahabat yang lainnya seperti Talha serta Zubair, yang kemudian salah satu yang merupakan istri Rasulullah, Aisyah. Perang ini merupakan benarnya sebuah kabar yang pernah dikabarkan oleh Rasulullah SAW pada saat itu, yang apabila tidak terjadi maka dustalah Rasul, yang dikabarkan oleh Rasulullah kepada orang-orang yang bersangkutan akan perang ini, misalnya kepada Ali serta Zubair. Dan perang ini gugur 2 sahabat, yaitu Zubair dan Talha, yang terjadi akibat kesalahpahaman yang dipicu oleh Khawarij, dan yang membunuh mereka bukanlah sahabat sendiri, melainkan para Khawarij itu. Lambat laun pada tanggal 19 Ramadan tahun 40 Hijriah, saat sholat di Masjid Agung Kufa,
Ya, secara tiba-tiba Ali yang sedang menunaikan sholat subuh diserang oleh orang Khawarij dengan pedang yang diberi racun olehnya bernama Abdurrahman bin Muljam. Dalam keadaan sujud ia diserang. Lantas setelah selesainya sholat Ali, dia memerintahkan anak-anaknya agar tidak menyerang Khawarij tadi apabila dirinya selamat, dan apabila ia meninggal maka dia hanya diberi satu pukulan, terlepaslah apakah dia akan meninggal atau tidak. 2 hari setelah Ali diserang, beliau meninggal pada saat 21 Ramadan, dan pada akhirnya Hasan bin Ali memenuhi kisas dan memberikan kepada Abdurrahman bin Muljam atas apa yang telah dilakukan olehnya atas Ali yang mengakibatkan Ali meninggal dunia. Selesai deh, sampai sini dulu ya teman-teman. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.